Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk mata pelajaran Matematika kelas 7 SMP semester 1. Aturan penjumlahan bilangan bulat. Jika kedua bilangan bertanda sama, jadi bisa keduanya positif atau keduanya bernilai negatif, maka jumlahkan kedua bilangan tersebut. Kemudian hasilnya beri tanda sama dengan tanda kedua bilangan. Contoh yang A, 10 ditambah 6 langsung kita jumlahkan, hasilnya adalah 16. Yang B, negatif 15 ditambah negatif 13. Kedua-dua angka itu sama-sama mempunyai nilai negatif. Kita langsung jumlahkan saja. Jadi negatif dalam kurung 15 ditambah 13 sama dengan 15 tambah 13 itu adalah 28. Jadi karena keduanya bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif 28. Jika kedua bilangan berlawanan tanda, yang satu positif dan bilangan yang lainnya negatif, maka kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Kemudian hasilnya berilah tanda sesuai bilangan yang bernilai lebih besar atau tanpa melihat tanda. Contohnya untuk soal yang A, negatif 24 ditambah 11 sama dengan, kita lihat bilangan yang terbesar. Ada 24, ada 11. Yang terbesar adalah 24. Dan 24 itu negatif, sehingga nanti hasilnya pasti negatif gitu ya. Jadi bisa ditulis negatif dalam kurung 24 dikurangi 11 sama dengan hasilnya adalah negatif 13. Lanjut untuk soal yang B, 12 ditambah negatif 6 sama dengan, kita lihat untuk angka 12 sama 6, yang terbesar adalah 12. Karena 12 positif, maka hasilnya positif. Jadi 12 dikurangi 6, langsung saja 12 kurangi 6 hasilnya adalah 6. Lanjut untuk soal yang C, 18 ditambah negatif 30 sama dengan, kita lihat ada angka 18 sama 30, yang terbesar adalah 30. Nah 30 ada tanda negatif, berarti hasilnya nanti akan negatif, sehingga 30 dikurangi 18. Karena hasilnya negatif maka 30 kurangi 18, 12 ya, jadi negatif 12, hasilnya adalah negatif 12. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu tertutup. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, dan C anggota bilangan bulat. Contohnya 11 ditambah 4 sama dengan 15. Untuk sifat yang kedua, komutatif atau pertukaran. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 4 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 4. Jadi 4 tambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11. Sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya
3 tambah 5 dalam kurung ditambah 9, jadi yang di dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu. 3 tambah 5 itu adalah 8, jadi 8 ditambah 9 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 5 ditambah 9. Nah, kita dahulukan yang dalam kurung. 5 tambah 9 berapa? Hasilnya adalah 14, jadi 3 ditambah 14. Yang tadi yang depan 8 ditambah 9 hasilnya adalah 17 sama dengan 3 ditambah 5 tambah 9 tadi berapa? 14. Jadi 14 tambah 3 17. Hasilnya sama. Untuk sifat yang D, untuk sembarang bilangan bulat apabila ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya 6 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Selanjutnya, contoh penjumlahan bilangan bulat. Jadi, kita bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu dengan menggunakan yang namanya garis bilangan, seperti gambar berikut. Untuk penjelasannya pada slide selanjutnya. Pembahasan untuk contoh penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan negatif 2 ditambah 5 sama dengan, nah mari kita lihat garis bilangan pada slide sebelumnya ya, itu tadi. Perhatikan anak panah 2 satuan ke kiri, jadi negatif. 2 satuan ke kiri, negatif 2 ya. Kemudian 5 satuan positif ke kanan, jadi positif 5. Sehingga bisa ditulis negatif 2 ditambah 5 sama dengan, nah kita lihat 5 sama 2 besar angka 5, maka bisa kita tulis 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Untuk nomor 2, penjumlahan 7 ditambah negatif 3 sama dengan, perhatikan anak panah 7 satuan positif ke kanan, kemudian 3 satuan ke kiri negatif ya, sehingga ditulis 7 ditambah negatif 3 sama dengan, bisa kita tulis 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Untuk nomor 3, penjumlahan negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan, nah ini sama-sama negatif ya. Jadi perhatikan anak panah 4 satuan ke kiri jadi negatif 4. Kemudian 3 satuan lagi ke kiri jadi negatif 3. Sehingga bisa ditulis negatif 4 ditambah negatif 3. Karena sama-sama negatif, penjumlahannya adalah hasilnya negatif. 4 tambah 3 berapa? 7. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Aturan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, sifatnya adalah tertutup. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C anggota bilangan bulat. Untuk sifat yang kedua, komutatif atau pertukaran. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan, jadi itu berubah, dikurangi kemudian dikurangi lagi. Jadi hasilnya nanti kalau dikurangi kali dikurangi hasilnya adalah ditambah, jadi ditambah A ditambah B. Jadi A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Dari sifat komutatif yaitu negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Negatif A
dikurangi B sama dengan bisa ditulis negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A, negatif dalam kurung A ditambah B. Contohnya 40 dikurangi 30 bisa ditulis 40 ditambah negatif 30. Hasilnya adalah 10. Untuk soal yang B, 10 dikurangi negatif 5 sama dengan, jadi itu negatif terus dikurangi, maka jadi positif. Jadi ditambah atau positif ya. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Berdasarkan urutan tersebut dapat kita kemukakan bahwa mengurangi suatu bilangan rasional dengan bilangan rasional yang lain ekuivalen dengan menambah bilangan pertama dengan lawan bilangan kedua. Selanjutnya ada soal 4 dikurangi 6 sama dengan, nah kita lihat ini adalah garis bilangan. Nah garis bilangannya 4 positif. 4 positif berarti ke kanan sebesar 4 satuan. 4 satuan ke kanan, kemudian negatif 6, jadi ke kiri. Negatif itu ke kiri sebanyak 6 satuan. Sehingga kalau tadi ngitungnya 4 sama 6 itu besaran yang mana? Angkanya 6. Sedangkan di sini 6-nya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 6 dikurangi 4 berapa? 2. Jadi untuk 4 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 2. Soal selanjutnya, negatif 3 dikurangi negatif 5 sama dengan, nah langkah-langkah untuk menghitung negatif 3 dikurangi negatif 5 dengan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Nah, gambarlah anak panah dari angka 0 sampai 3 sejauh 3 satuan ke kiri sampai pada angka negatif 3. Itu ada negatif 3 ke kiri. Ke kiri sebanyak 3 satuan, jadi negatif 3. Kemudian gambarlah anak panah tersebut dari angka negatif 3 sejauh 5 satuan ke kanan. Kenapa kok digambar sejauh 5 satuan? Karena itu negatif 3 dikurangi negatif 5. Kalau dikurangi terus dikurangi lagi, maka hasilnya dijumlah. Jadi itu sama kayak negatif 3 ditambah 5. Nah, kemudian negatif 3, angka negatif 3 sejauh 5 satuan ke kanan sampai pada angka 2. Kenapa kok angka 2? Soalnya kita lihat dari negatif 3 ditambah 5. Nah, negatif 3 ditambah 5. 3 sama 5. Besaran yang mana angkanya? Besaran 5. Jadi sama kayak 5 dikurangi 3. Hasilnya berapa? 2. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.